Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Good morning everybody. Welcome back with Mr. Rafiq from mathematics class. How are you today students? I'm fine, thank you. And you? Ya, I hope so ya. Semoga kita yang berada di sini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alright, student. Mari sama-sama kita eh mari sama-sama kita lanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran matematika, yaitu tentang pertidaksamaan sebagaimana yang kelanjutan dari pelajaran kita kemarin. Tolong dibuka buku matematikanya halaman 100, sebentar ya. 146, maaf, 145 ya. Tolong dibuka bukunya halaman 145. Aduh, kebuka. Sebentar. Oh ini. Copy list. Sebentar ya. Ya, setting. Ya. Mari sama-sama kita lihat halaman 145. Nice. Ya, teman-teman, kemarin kita sudah bahas yang namanya cara penyelesaian persamaan dan pengenalan dari pertidaksamaan ya. Jadi cara penyelesaian dari persamaan itu ada 3 teman-teman ya. Penyelesaian persamaan itu ada 3 cara, oke? Ada 3 cara. Yang pertama dengan cara coba-coba ya. Dengan cara coba-coba. Yang kedua dengan cara keekuivalenan. Yang ketiga dengan cara pindah ruas atau kanselasi ya. Ini sudah kita pelajari kurang lebih dua pertemuan sebelumnya. Ya. Jadi teman-teman, kita sudah belajar juga mengenai pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan. Ada yang lebih dari, ada yang kurang dari, ada yang lebih dari sama dengan, ada yang kurang dari sama dengan. Ada juga pertidaksamaan, ada juga ketidaksamaan ya. Kalau pertidaksamaan ya di awal dari imbuhan per itu ada variabelnya ya. Ada variabel. Tapi kalau ketidaksamaan tidak ada variabel. Sampai sini bisa dipahami kesimpulan pembelajaran kemarin? Insya Allah bisa ya. Tidak ada variabel. Ini perbedaannya ya. Kalau pertidaksamaan ada variabel, kalau ketidaksamaan tidak ada variabel. Nah, sekarang pada pagi hari ini kita akan belajar yang namanya penyelesaian pertidaksamaan. Insya Allah ini materi terakhir di pembelajaran matematika di bab keempat ya, penyelesaian pertidaksamaan. Bisa ditulis lagi teman-teman, silakan. I count till 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut ya. Jadi teman-teman, penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel itu difokuskan kepada cuma satu cara, teman-teman. Yaitu cuma satu cara, yaitu dengan cara keekuivalenan, ya, keekuivalenan. Yaitu pertama yang harus kita lakukan apa? Hilangkan konstanta. Ini step pertamanya. Seperti yang kita pelajari 2 minggu sebelumnya. Konstanta. Yang kedua hilangkan koefisien. Ini harus teman-teman mengerti ya. Jadi persamaan dan pertidaksamaan untuk step keekuivalenan dia harus berurutan. Jadi konstantanya dulu yang dihilangkan, baru koefisiennya yang dihilangkan. Oke, sampai sini bisa dipahami? Insya Allah bisa ya. Sip. Nah, jadi teman-teman langsung kita bahas keekuivalenan pada pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, akan saya zoom in. Sebentar. Oke.
Nah, jadi teman-teman contoh gini ya. Ada dua kasus di sini. X tambah 6 kurang dari 7. Ya, X tambah 6 kurang dari 7. Yang saya bilang, untuk untuk cara keekuivalenan atau untuk cara apa namanya pindah ruas atau kanselasi itu caranya sama ya, yaitu kita hilangkan dulu konstantanya ya. X tambah 6 kurang dari 7 ya. Betul, teman-teman kalau menjawab 6 dan 7 ini adalah konstanta. Tetapi konstanta yang dimaksud ini adalah konstanta yang satu ruas dengan variabel ya. Konstanta yang satu ruas dengan variabel. Ternyata yang satu ruas dengan variabel yaitu adalah bilangan 6 atau angka 6. Maka ini harus kita hilangkan dengan cara keekuivalenan. Sehingganya X tambah 6 kurang dari 7. Ya. X tambah 6 kurang dari 7. Sehingganya lawan dari positif 6 itu adalah negatif 6. Nah, karena di ruas sebelah kiri digabung dengan negatif 6 dan ruas kanan wajib juga digabung dengan negatif 6. 6 positif 6 dikurangi 6 berapa? 0 ya. Maka X tambah 0 adalah hasilnya X. 7 dikurangi 6 berapa? 7 dikurangi 6 hasilnya 1. Sehingganya X itu kurang dari 1. Nah, teman-teman kita lihat. Hilangkan koefisiennya. Ternyata koefisien dari X ini adalah 1 ya. Koefisien dari X ini adalah 1. Coba teman-teman lihat kembali sini ya. Koefisien X di sini adalah 1. Maka hilangkan koefisien. Kalau koefisiennya itu bukan 1, itu perlu dihilangkan. Tetapi kalau koefisiennya 1, itu nggak perlu dihilangkan. Sudah dijawab bahwa X-nya itu adalah kurang dari 1. Nah, ini bisa kita jabarkan ke garis bilangan teman-teman ya. X kurang dari 1. Perhatikan baik-baik ya. Oh, di sini kayak saya gambarnya kurang bagus ini sebentar. Oh, ada penggaris ya. Sebentar. Sip. Nah, di sini ada garis bilangan ya, ada garis bilangan. Saya tulis di sini tengah-tengahnya angka 0 ya. Di sini angka negatif 1, 1, oh kurang kelihatan. Negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 2, 3, 4, 5. Nah, teman-teman, ini saya gambar garis bilangan ya. Kalau kurang dari X kurang dari 1, perhatikan baik-baik. X kurang dari 1 berarti dia mengarah ke sebelah kiri. Jadi X kurang dari 1, anggotanya ada apa aja? Karena kurang dari 1 dia nggak ada sama dengan ya. Artinya dia X-nya nggak sama dengan 1 ya. X-nya tidak sama dengan 1. Berarti dimulai dari angka berapa? Dimulai dari angka 0. Jadi X kurang dari 1, anggotanya itu ada 0 ya. Saya ganti warna deh. Saya ganti warna menjadi warna hitam. Jadi X kurang dari 1, X-nya ya. X-nya anggotanya adalah 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan negatif 5. Jadi tolong perhatikan baik-baik teman-teman. Ya, perhatikan kalau dia lebih ini kurang dari ya, kurang dari dan kurang dari sama dengan. Perhatikan ya, kalau kurang dari kan awalnya kurang dari 1 kan, ya kurang dari 1. Kalau dia nggak ada sama dengan berarti satunya nggak termasuk anggota himpunan X ya. Bukan anggota himpunan X. Tetapi kalau misalkan dia ada kurang dari sama dengan, of course satunya masuk ya, satunya masuk. Sebentar. Satunya masuk. Saya ganti warna biar nggak bingung ya. Jadi tolong perhatikan kalau dia ada sama dengan berarti kalau dia ada sama dengan berarti satunya masuk. Tapi kalau dia nggak ada sama dengan satunya nggak boleh masuk. Tolong di note di situ. Ya, sampai di sini bisa dipahami? Insya Allah bisa ya.
Kita lanjut ke contoh kasus kedua teman-teman. Kita perhatikan. 2Y kurang dari 6 ya, 2Y kurang dari 6. Di sini cara keekuivalenan hilangkan konstantanya. Apakah di sini ada konstanta? Untuk 2Y ada konstantanya enggak? Jadi perhatikan konstanta itu yang satu ruas dengan variabel ya. Yang satu ruas dengan variabel. Aduh, kok nggak bisa? Konstanta yang satu ruas dengan variabel. Ternyata di sini nggak ada konstanta untuk yang satu ruas dengan variabel. Maka bisa kita arahkan langsung hilangkan koefisiennya. Ternyata teman-teman, koefisien dari Y ini ada yaitu bukan satu, ternyata dua. Jadi koefisien Y ini adalah dua. Diketahui koefisiennya dua teman-teman ya. Maka ingat ya, kalau konstanta itu caranya kebalikan ya. Kalau konstanta kebalikan. Kalau dia itu penjumlahan ya, coba kita zoom in dulu. Ya, ini kita hapus. Kalau konstanta itu caranya dia terbalik ya. Kalau awalnya kok menghapus. Kalau awalnya itu kok warna merah ya. Maaf teman-teman. Kalau awalnya itu penjumlahan, maka kebalikannya adalah pengurangan. Kalau dia pengurangan, malah penjumlahan. Sebentar. Kalau awalnya oh. Kalau awalnya pengurangan, itu akhirnya adalah penjumlahan. Tetapi berbeda dengan koefisien teman-teman yang seperti kita ketahui. Kalau dia awalnya itu adalah dikalikan ya. Awalnya itu dikalikan, maka berakhir dengan pembagian atau per ya. Pembagian atau per teman-teman. Nah, sehingganya 2Y di sini ya. 2Y di sini ganggu sih itu. Ya, 2Y di sini maka artinya 2 dikali Y. Sehingga perkalian harus diubah ke bentuk pembagian atau bisa kita sebut dengan per ya. Bisa kita sebut dengan per. Ini kok ada gini sih? Ganggu deh. Jadi X bukan X, perkalian ya. Perkalian dirubah ke bentuk pembagian. Ini tolong dimaklumi ya, saya kurang paham kenapa bisa begitu. Jadi perkalian berubah bentuk menjadi pembagian atau per teman-teman ya, pembagian atau per. Sehingganya 2Y ini dihapus caranya ya sama pengarang. 2Y kurang dari 6 itu dibagi atau per. Per berapa? Per 2. Kenapa bukan per 6? Karena untuk menghilangkan koefisien 2 di sini ya. Ternyata di sini bisa dicoret ya. Bisa dicoret di sini. Sehingga Y kurang dari 6 per 2. 6 per 2 itu sama dengan berapa? 3. Sehingga Y kurang dari 3. Nah, ini bisa juga kita masukkan teman-teman ke dalam ini ya, dalam apa namanya? Dalam garis bilangan. Y kurang dari 3. Kita gambar dulu garisnya. Cukup ya. Kemudian saya astagfirullah. Kenapa bisa begini sih? Terusin aja ya, ganggu. Berawal dari 3, 2, 1. Terlalu kecil teman-teman. Sebentar. Saya pindah dulu ke sini. Ya. Oh. Ya. Jadi berawal dari 3, 2, 1. Ini saya hitung mundur ya. 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan negatif 6. Nah teman-teman, itu karena Y kurang dari 3 ya seperti yang kita ketahui, kalau kurang dari berarti berarah ke kiri ya. Tolong ingat,
Kalau kurang dari berarti angkanya dalam garis bilangan mengarah ke kiri. Ya, mengarah ke kiri. Tetapi kalau lebih dari berarti mengarah ke kanan. Tolong diingat ya. Baik dia kurang dari sama dengan atau kurang dari saja ya. Dan sebaliknya, lebih dari atau lebih dari sama dengan ke kanan. Jadi sehingganya Y kurang dari 3 itu berawal dari kurang dari ya. Y kurang dari 3. Berarti karena dia nggak ada sama dengan, maka tiganya nggak termasuk ya. Saya ganti warnanya. Jadi tiganya nggak termasuk. Berarti dimulai dari mana? Dari 2. 2, 1, 0 dan seterusnya. Berarti dimulai dari 2. Arahnya ke sebelah kiri. Bisa dipahami teman-teman? Maka anggota himpunannya adalah 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Ini akan saya keluarkan untuk ulangan harian dan ulangan akhir semester teman-teman. Jadi tolong dipahami. Nah, terlebih lagi teman-teman, akan kita bahas selanjutnya. Kalau misalkan koefisiennya itu bukanlah positif. Tadi yang sudah saya bahas, di sini koefisiennya positif teman-teman ya. Contoh, 2Y kurang dari 6 di halaman 147 ya. Di sini koefisien Y-nya adalah positif. Tetapi di halaman 148 ya. Halaman 148 di sini Y-nya itu adalah koefisien Y-nya itu adalah negatif. Tolong dicatat baik-baik teman-teman ya, karena di sini nggak dijelaskan di buku ya. Jadi tolong dicatat baik-baik. Jika koefisiennya negatif, tandanya berubah. Tandanya berubah. Contoh, kurang dari menjadi lebih dari. Sebentar, kok macet gini? Ya, kurang dari menjadi lebih dari. Kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan. Kalau lebih dari menjadi kurang dari. Kalau lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. Mengapa demikian? Akan kita bahas sekarang teman-teman. Contoh ya, negatif 3Y kurang dari 9. Mengapa hasilnya lebih dari negatif 3? Coba teman-teman, kita sebutkan anggota himpunan Y lebih dari negatif 3. Ayo, kalau Y lebih dari negatif 3 kira-kira angkanya apa aja? Negatif 4, negatif 5. Oh, kurang tepat ya. Kalau negatif, makin besar angkanya, itu hasilnya semakin kecil. Kenapa? Karena dia semakin ke kiri. Ingat ya, dalam garis bilangan semakin besar itu ke arah kanan, semakin kecil ke arah kiri. Ya. Contoh, di sini 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan negatif 7, dan seterusnya. Di dalam garis bilangan. Mengapa di awalnya kurang dari, hasilnya lebih dari? Ya. Untuk perhitungannya insya Allah teman-teman sudah bisa ya. Negatif 3Y kurang dari 9 itu caranya untuk menghilangkan koefisiennya. Itu tetap sama-sama dibagi berapa? Iya, dibagi negatif 3 ya. Insya Allah teman-teman sudah bisa. Sehingga Y
Untuk tandanya nanti kita bahas. Sekarang 9 dibagi negatif 3 itu adalah negatif 3. Nah, sekarang kita bahas tandanya ini. Tandanya kita bahas ya. Kenapa dia harus lebih dari? Kenapa dia harus lebih dari negatif 3? Kalau lebih dari negatif 3 berarti arahnya ke kanan kan? Bukan ke kiri. Kalau arahnya ke kanan berarti ke arah sini. Apakah di sini negatif 3 termasuk? Tidak ya. Berarti berawal dari negatif 2. Saya rubah warnanya warna merah. Nah, berarti Y lebih dari negatif 3 itu himpunannya ada negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya ya. Ini nggak muat, maka saya tulis di sini dan seterusnya. Kita ambil sampel gini teman-teman. Kita ambil sampel. Y-nya itu adalah 0 atau Y-nya itu adalah 1. Nggak usah deh. Negatif 2 dulu. Y-nya itu adalah negatif 2. Kita masukkan ke sini. 3, maaf. Oh, kurang jelas tadi ya. Oke, saya hapus lagi. Jadi Y-nya itu adalah kita misalkan karena bergerak ke arah kanan, himpunannya dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Ya, tolong dipahami baik-baik walaupun waktunya sedikit panjang. Ya, kalau Y-nya itu kita misalkan sebagai negatif 2, maka negatif 3, ini perkalian ya. Jangan lupa, negatif 3Y artinya negatif 3 dikali Y. Y-nya itu berapa tadi? Negatif 2. Apakah hasilnya kurang dari 9? Betul ya. Hasilnya kurang dari 9. Kenapa? Negatif 3 dikali negatif 2 adalah positif 6. Betul, bahwa 6 itu kurang dari 9. Nah, tetapi teman-teman jangan dimasukkan. Kalau dia nggak ada sama dengan, ini jangan dimasukkan juga sama dengan. Kenapa? Karena dia akan mempengaruhi hasil. Mengapa saya katakan demikian? Coba, kalau misalkan itu ini kita masukkan sama dengan ya. Misal, jadi awalnya kurang dari, kita masukkan lebih dari sama dengan. Maka anggota himpunannya pun lain ya. Anggota himpunan pun lain. Y lebih dari sama dengan negatif 3. Maka negatif 3 pun termasuk, anggota himpunan teman-teman. Ya, hilang kan? Apa ya? Negatif 3 menjadi anggota himpunan malah. Maka anggota himpunannya pun berawal dari negatif 3. Bukan berawal dari negatif 2. Coba kita lihat. Kalau kita masukkan negatif 2 di sini teman-teman. Halo, halo. Kalau suara kecil tolong diperbesar ya. Ya, kalau misalkan dia negatif 3, kita masukkan ke sini, ke pertidaksamaan yang ini. Maka hasilnya negatif 3 dikali negatif 3. Ya. Apakah hasilnya kurang dari 9? Negatif dikali negatif positif ya. 3 kali 3 adalah 9. Ini menyalahi aturan ya, karena 9 itu sama dengan 9, bukan kurang dari. Jadi benar di sini, tolong diperhatikan. Kalau kurang dari tandanya berubah menjadi lebih dari. Kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan. Lebih dari menjadi kurang dari. Kalau lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. Dan tolong diperhatikan anggota himpunannya, ini akan saya tanyakan nanti ya dalam ulangan harian dan semester. Oke, think enough. Jangan lupa latihan 4.5 dikerjakan. Insya Allah di hari Jumat nanti akan kita lakukan ulangan harian. I think enough for me today. Thank you for listening and reading. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.